Yang dimaksud biabdihi ku pasti sak jasate. Bukan biruhi kan, nek ruh kan ruh. Subhanalladzi asra biabdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Yang namanya hamba ini pasti ono ruhe, ono rogone. Bagaimana dengan malaikat yang nurullah tadi itu nanti? Malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Malaikat itu adalah nur. Asalnya dari nur, dibuat dari nur dan wujudnya nur. Lah yang setara dengan nur yang divisualisasikan oleh orang syariat itu adalah nur juga, yaitu ruhnya manusia. Maka Rasulullah Isra Mi'raj niku kan naik buruk. Buruk itu bahasa Arab. Nek basa Jawane cahaya. Utawa diarani barkun. Barkun itu kilat. Maka kecepatan kilat, kecepatan cahaya itu tidak bisa diukur. Sedangkan kecepatan cahaya yang paling tinggi di dunia ini hanya 300.000 km per detik. Rasulullah lebih dari itu. Wet iso teko ning gone Sidratul Muntaha. Jadi kalau boleh kita jelaskan, sebenarnya Rasulullah itu kalau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak masuk akal dalam sepertiga malam. Ini pasti perjalanan yang sangat luar biasa. Dan perlu diingat Rasulullah Isra Mi'raj itu bukan kehendaknya Rasulullah, tapi kehendaknya Allah. Maka ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sing diarani Masjidil Aqsa iki hakikate apa? Aqsa iku angkasa. Jadi Rasulullah itu terbang ning angkasa nggawe sinar wing. Wah wis gak ketok wisan. Cara didelok ngono, endi Rasulullah? Gak nalar. Jadi kecepatannya supersonik, ya kan. Jadi ya ndak iso dibayangkan kaya apa. Nah, bahasane ya sampean set moro-moro lungguh ning srengenge kono. Bahasane ngoten niku lah kira-kira, gitu. Mangane menungso niku kecepatannya luar biasa. Matahari dengan bumi jaraknya 150 juta kilometer per detik. Tapi kita bisa melihat loh langsung. Kecepatan menungso niku luar biasa. Inilah nurnya Allah yang sekarang sampean pakai. Dan ini tidak boleh digunakan untuk sembarangan. Maka Rasulullah bisa melihat masa depan umatku nanti bagaimana. Karena Rasulullah ini nurnya ini sangat luar biasa. Maka tatkala Rasulullah kembali kepada Allah menerima wejangan sholat 5 waktu, malaikat Jibril tidak bisa. Karena yang bisa menghadap dengan Allah itu hanya manusia sekelas Rasul. Lalu hambanya bagaimana? Apakah tidak bisa? Pasti bisa. Lewat apa? Lewat sholat. As-sholatu mihrajul mukmin. Sholat niku mihrote wong mukmin. Jadi sholat niku munggah ning Allah. Duduk sholat terus mikir dunya, iku gak munggah jenenge. Iku jenenge
Nah, kira-kira ngono, ya kan. Berarti tidak usah memikirkan bersama jasad atau tidak dalam Isra Mi'raj Rasulullah itu sendiri. Yang dimaksud biabdihi ku pasti sak jasate. Bukan biruhi kan, nek ruh kan ruh. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Yang namanya hamba ini pasti ono ruhe, ono rogone. Lah sing dimaksud iki dudu raga kasar iki. Raga sing ning jero ne raga. Apa iku ya ruh iku mang lho, Kang. Ruh iku sing budal. Nek sampean terus mbayangno Rasulullah iku karo ragane ya ora teka. Wong pancene iku kehendake Allah. Ya ta? Padha karo sampean badan capek sekali pulang kerja, duduk di kursi. Sret, sampean sudah sampai di Mekah sana. Kan bisa. Ya seperti itulah. Kalau Allah berkehendak. Nek menungso ya leren numpak Garuda, gitu. Iku nek rogo nek kate teng Mekah. Tapi nek rohani secepat kilat koyok ngoten niku. Itulah hakikat ilmu yang harus kita pelajari. Apakah Rasulullah sendiri tidak merasa bahwa ketika Isra Mi'raj sendiri itu antara jasad dan tidak jasad itu tidak sadar gitu, karena memang secara kenyataan di sana ya aku dan Allah. Nah, ketika sadar duduk ya aku dengan Allah, ya aku duduk kan gitu. Nah di situ leburnya kesadaran dari Rasulullah sendiri kan sudah benar-benar tidak ada di dunia ini gitu. Nah masalah beliau berada dengan jasadnya dan enggak, Rasulullah kan nggak menyadari. Nah bagaimana Pak Yai? Betul. Jadi kalau seandainya Rasulullah sadar, ya ndak akan terjadi yang namanya Isra Mi'raj. Iya. Pasti tidak akan terjadi. Coro ibarate wong kajenge dioperasi tanpa dibius pasti melayu. Gini mboten? Iya. Nah, demikian juga Rasulullah. Seandainya Rasulullah dikai gambaran, "Engko awakmu Muhammad tak lakokno ning Masjidil Haram ning gone sumur Zamzam, tak bedel dodomu, Iya. terus tak resiki." Yo gak gelem. Gitu. Yes. Maka semuanya itu adalah di luar kesadaran. Awas di. Maksudnya di luar kesadaran itu bukan Rasulullah itu terus mengarang. Makanya orang-orang kafir tatkala Rasulullah menceritakan beliaunya habis dari langit Sabtu 7, wong 10 sing mau niku iman mendadak jadi kafir lagi. Gak masuk akal, memangnya ndak masuk akal, nek ngakal gak bakalan teko. Wong Isra Mi'raj niki adalah kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya Allah, apapun yang mustahil jadi mungkin. Yang mungkin jadi pasti. Itulah gambaran Isra Mi'raj. Apakah penegasan sebuah aku? Ya, memang seperti itu. Ya. Artinya Rasulullah ini berangkat itu yang memberangkatkan adalah sang akunya sendiri. Sang dirinya sendiri. Atas izinnya sang maha gesang, sang maha urip, iya iku sing diarani zat iku mang.